Terus itu kan si Robinson yang bawa bule itu ke kampus gitu. Terus kayak gue lewat, hi mister, digituin gue. Gue kayak, hi gitu kan, how are you? Terus setelah how are you itu mereka ngeledekin, diketawain. Terus gue bilang, I'm doing well, thank you. Gue bilang gitu, aku selalu jawab dengan baik. Gue tau lo suka baca, lo suka nonton film juga nggak? Ada nggak buku favorit tertentu, mungkin bisa lebih dari satu, atau film-film favorit juga? Ini genre ya, nggak harus yang apa yang kayak ini kan mau horor kayak komedi atau film tertentu atau dan buku tertentu. Gua suka banget sama film ini tahu apa sih Hidden Figure ya? Yang tiga perempuan kulit hitam yang di NASA ya. Gue tuh nonton itu seneng banget. Gue tuh nonton itu keluarnya waktu gue masih di Amerika, waktu gue masih di US. Gue nonton itu langsung di teater kan. Itu keren banget menurut gue ya. Ya mungkin karena juga values-nya juga banyak yang dipelajari dari situ gitu loh. Nah itu juga kadang gue ambil ke diri gue gitu loh. Bukan berarti itu kan mengenai contohnya mungkin warna kulit dan segala macam yang bisa pada waktu itu ya. Tapi ini gue ambil ke diri gue sebagai orang kecil. Orang kecil dari dusun, dan gue bisa loh berkompetisi dengan orang lain juga gitu. Yang kayak gue kadang kalau nonton film itu gue kadang kaitkan ke diri gue. Relate. Oh iya ya, gue juga kayak dulu di underestimate orang kok. Kayak anak dusun nggak mungkin loh kayak gitu loh. Kalau gue nonton itu, gue nggak karena di Indonesia isu itu nggak terlalu kan maksud gue. Tapi gue ingat, apalagi waktu di film itu gue ingat gue jadi salah satu di situ contohnya. Ya dulu gue kan memang nggak diinin gitu loh. Tapi gue bisa kok sekarang buktinya. Nah itu yang gue suka banget film itu, serius. Hidden Figures, dan itu film keren. Emang keren. Gue suka banget film itu. True story juga itu kan. True story banget kan. Yang udah gila. Gue nonton itu kayak benar-benar kayak berarti gue. Nah again gue bilang gue nanti mau ke Indonesia, gue mau encourage anak-anak Indonesia untuk bisa juga seperti gue gitu. Bahkan gue berharapnya lebih dari gue. Dan gue seneng banget tau nggak Mas Ali. Banyak banget nih anak-anak muda yang kayak nge-DM ke IG gue bilang gini, Bang Obin makasih udah menginspirasi, sekarang gue berjuang untuk mimpi gue. Ada yang masih berjuang dan ada yang udah lulus di kampus mana, ada yang udah dapat beasiswa mana, itu karena cerita gue katanya gitu. Berarti kan apa yang gue ceritain ini juga berimpact ternyata gitu. Dan gue di situ ngerasa puasnya di situ. Dan Mas Ali jujur aja, untuk bisa menceritakan tentang hidup gue ini, itu udah gue cita-citakan dulu sebenarnya dari gue lulus sarjana di 2013. Dulu itu gue pengen gimana caranya ya supaya cerita gue ini tercuak, maksudnya tersebar di seluruh penjuru Indonesia gitu. Gue nggak nyangka aja dulu ceritanya ini, karena menurut gue worth it banget kalau gue ceritain gitu loh. 2009 ke 2013 itu hidup gue bagaimana, miskin papa gitu loh, tapi gue bisa bertahan hingga sarjana gitu. Ternyata 2019 lah gue itu naik kan, setelah cerita gue itu di highlight sama media nasional dulu gitu loh. Adalah salah satu non profit yang ngekontak gue dulu awalnya kan dari situ. Dan gue tuh udah senang hati tahu, nggak pernah kayak, Obin lu mau gak sih ceritain hidup lo ke kita, nanti kita publish supaya makin banyak anak-anak Indonesia yang termotivasi. Gue bilang oke, kapan? Jadi kayak enggak yang, aduh gimana ya, enggak kayak gitu gue. Oke, kapan? Itu gue ngobrol sampai 3 jam kalau nggak salah sama si yang nelpon gue itu. Gue tuh masih di Amerika kan. 2018 gue tuh di interview. Nah 2019 awalnya mereka itu bakal publish itu di akhir tahun 2018. Ternyata ada sesuatu hal jadi udah diundur jadi awal 2019 sebagai tahun baru orang lah ya. Waktu itu gue ada program, gue dapat beasiswa winter program ke Korea gitu, dan gue di sana tuh itu gue publish, ternyata booming, ya kan? Ya akhirnya salah satu media internasional juga akhirnya telepon gue, tertarik dengan cerita itu. Jadi sebetulnya ceritanya, makanya ketulusan hati untuk berbagi itu ternyata tercapai. Gue pikir-pikir gila ya, bertahun-tahun gue menunggu ini. Dan ceritanya ternyata berbeda. Dulu tuh gue mikir, gue mau nulis sendiri aja deh, supaya nanti gue publish, nanti orang tahu. Ternyata ada media gitu loh yang provide itu ke gue. Gue gila, gue sore hari itu
gila ya, memang rencana yang maha kuasa itu beda sama rencana manusia gitu loh. Ya kan? Akhirnya ya sampai sekarang gitu. Dan kenapa juga gue terinspirasi untuk nulis buku gue ini, itu karena memang banyak banget yang bilang, nulis buku dong. Karena kalau di cerita itu kan nggak semuanya, katanya gitu. Wah, akhirnya gue bilang, oke, gue akan tulis deh buku. Dan 2020 gue harus selesaikan buku itu. Dan ternyata benar. Desember 2020 kan tuh udah selesai, kan udah PO kan. Tuh bukunya. Gak dapet duluan. Makanya, nah itu loh Mas, maksud gue hal-hal yang kayak yang gue mimpikan, fokus tadi gitu, clear kita mau apa dulu, sehingga kita benar-benar terstruktur nih kan untuk kesananya gitu. Mas Ali sebenarnya udah lebih tahu sih sebenarnya, tapi ini kan cerita hidup gue ya. Jadi gue nih yang kayak menentukan gitu, karena ketika ketemu 2015 dulu kan gue juga yang masih belum, gue mau kemana nih gitu kan, pertemuan itu kan yang kayak dari awalnya bener ya, kayak gue harus memang fokus nih, gitu. Terus harus tanya diri gue nih, gitu. Nah, di situ tuh penting sekali kita harus mempelajari dan mengetahui diri kita sendiri dulu, gitu. Sehingga jelas kita mau apa. Kalau kita nggak kenal diri kita, bagaimana kita mau tahu kita ke depannya mau jadi apa rencana kita. So that's why that's important kan, to know ourselves, gitu. Itu sih banyak lah, itu ceritanya. Buku. Minum dulu. Santai. Ini dua terakhir gue ada 2 pertanyaan ini tadi ini, sama 1 pertanyaan lagi, cuman buku dulu ya. Buku. Ada nggak buku-buku tertentu yang menjadi buku favorit? Oke, gue baru aja kelar baca buku yang judulnya Grit. Grit, Angela Duckworth. Iya deh, ya benar. Yang bestseller juga kan. Gue baru kelar. Jadi sebenarnya gue udah punya buku itu dari Februari, gitu ya. Gue dapet hadiah. Gue sebenarnya udah ngeliat buku itu, tapi gue belum beli gitu loh pada waktu itu. Ternyata gue dapet hadiah buku itu dari seorang Pak Biku lah namanya. Dia kasih itu ke gue Februari 2020, ya kan? Gue baca, baru sedikit, ternyata full banget nih ini gue. Schedule gue dan segala macam, ya nggak alasan sih sebenarnya ya. Tapi gue bilang 2020 gue harus habisin buku ini. Dan ternyata waktu gue tugas keluar kota, September sampai Desember pertengahan kemarin, gue tuh udah bawa buku tuh keluar kota, udah gue bawa itu ya. Bahkan nanti pokoknya di sana gue di setengah waktu di pantai gue mau baca buku deh. Ternyata gue sentuh aja enggak, serius. Gue baca 1 lembar aja enggak itu buku, karena gue kayak full banget kerjanya gitu. Kayak gue gila, gue ada targetnya yang belum gue kelarin gitu. Akhirnya setelah gue kelar kerjaan dari luar kota, gue kan ada waktu break tuh. Gue liburan kemarin sebelum tahun baru, sebelum 1 Januari, gue bawalah buku ini, gue bilang gue harus baca buku ini sampai kelar. Akhirnya gue kelarin. Jadi tepat di tanggal berapa ya, pokoknya sebelum 30 November deh kalau nggak salah, gue kelarin tuh buku. Menurut gue itu bagus. Ada beberapa yang lain sih, tapi itu yang baru gue kelarin, dan menurut gue teman-teman yang kayak ketika lu itu memang pengen belajar, pengen mendalami nih tentang cerita-cerita bagaimana supaya kita lebih tabah, lebih kuat, baca buku Grit itu bagus. Apalagi keren. Di masa-masa pandemi loh. Grit itu penting banget kan. Betul. Jadi gue semenjak gue dapat buku itu sampai sebelum gue keluar kota kan udah gue baca sebagian, ya kan? Itu bagus banget di masa-masa pandemi ini, itu menguatkan banget tau. Dan research base juga. Bener. Dan itu ceritanya dia itu bener kayak lu baca, iya banget ya, relate gitu loh. Kayak lu baca buku Grit. Nah itu yang mungkin yang baru-baru ini baru gue kelarin. Gitu. Grit itu recommended sih menurut gue. Gue juga rekomen buku gitu. Ya kan. Tapi emang gue baca yang, kita kan orang, gue dapatnya buku bahasa Indonesia. Jadi kalau teman-teman juga pengen improve bahasa Inggrisnya, boleh beli buku yang bahasa Inggris gitu kan. It's up to you aja. Ada 2 versi. Gitu loh. Itu yang kayak gue pengen anak-anak Indonesia gitu juga gitu loh. Dan mungkin bahasa Inggris ya, itu yang paling sering ditanyain ke gue. Yang paling anak-anak itu kayak takut, terus kayak malu. Gue mungkin orangnya bisa dibuat tanda kutip nggak tahu malu. Serius. Karena bahasa Inggris itu kalau kita malu-malu ya nggak bisa gitu kan. Gue tuh nggak tahu malu aja dari dulu. Kayak ngomong-ngomong aja gitu loh. Kayak grammar lah apalah, udah lalu kan belajar sering berjalannya waktu gitu loh. Makanya kalau teman-teman yang kayak masih kadang, tapi kan kita malu nih bang. Kadang kalau kita lagi ngomong itu sok-sokan banget sih bahasa Inggris gitu. Nggak usah peduli sama orang lain. Toh kan yang tahu diri kamu tuh, yang tahu apa yang kamu butuhkan again adalah diri kamu sendiri. Gue selalu bilang itu.
Dulu gue tuh diajakin Mas Ali, waktu gue dari kampus aja ya. Kan dulu itu ada orang luar negeri, orang Amerika kebetulan pada waktu itu datang ke kampus gue. Bukan ke kampus gue sih, ke Palembang. Mereka itu lagi ada semacam kegiatan untuk mengajar bahasa Inggris lah di Palembang. Nggak tahu kenapa ada satu orang yang kontak gue, Obin mau nggak jadi LO-nya mereka untuk menemani mereka beberapa hari di Palembang. Gue bilang, aduh bahasa Inggris gue aja berantakan gimana? Nggak apa-apa, gue percaya deh sama lu. Udah, gue nggak tahu cara menjelaskan. Contohnya naik busnya itu sebelah kanan ada ini, gue nggak tahu ngejelasin. Gue cuman bahasa ya. Lihat sana ada ini namanya ini gitu tuh. Jadi naik bus itu gue jelasin, ada pakai bahasa tubuh lah sebagian. Mereka paham lah, karena dari orang gue bilang bahasa Inggris gue nggak bagus, tapi kalian harus maklum. Akhirnya gue bawa mereka ke kampus gue, disambut baik dengan pembantu rektor 3 bagian kemahasiswaan. Terkenal kan gue jadinya, yang tadinya kayak gue nggak pernah ketemu rektor, wakil rektor segala macem, gue bawa mereka. Akhirnya, Robinson ya dari Fiswika MIPA, oke. Nah, terpampang lah wajah gue. Terus kayak, itu kan si Robinson yang bawa bule itu ke kampus. Gitu. Terus kayak gue lewat, hi mister, digituin gue. Gue kayak, hi, gitu kan, how are you? Terus setelah how are you itu mereka ngeledekin, diketawain. Terus gue bilang, I'm doing well, thank you. Aku bilang gitu. Aku selalu jawab dengan baik. Walaupun sebenarnya di dalam hati, kok tega ya mereka kayak diketawain, dilecehin. Tapi again gue bilang, nggak apa-apa, gue praktis keberanian gue. Ketika ditanya gue jawab. Ya kan, simple ya. Contohnya, how are you? I'm good, thank you. How are you? Gue balas gitu dengan senyuman gue. Gue kayak nggak ngerasa itu menjadi suatu celaan buat gue. Walaupun sebenarnya setelah itu mereka kota-kota, ha gitu. It's not my business. That's your business. Gue bilang kayak gitu dalam hati gue. Gue jalan, karena kan gue jalan kaki tuh ya, maksudnya dari kampus ke kosan. Nggak apa-apa. Terus gue pernah diajak juga kayak gini. Ini sedih banget sih Mas Ali. Si Obin itu kan udah keluar negeri ya, tapi kok bahasa Inggrisnya masih kayak gitu aja. Kejam nggak sih? Gue bilang, ya kan namanya belajar, gitu loh. Toh juga gue ke Malaysia kok, bukan ke Amerika waktu itu kan, ke Malaysia. Maksud gue masih bahasa Melayu. Terus ya maksud gue juga gue bisa survive lah. Terus di conference, bukan hidup di situ kan. Conference cuma 3-5 hari. Yang kita bahas di conference itu juga kan kayak topiknya gue udah mulai paham. Paling tentang ini yang simple-simple. Tapi kalau deep conversation mungkin gue agak kelabakan gitu kan. Gue diomongin kayak gitu. Terus yang lucunya lagi nih Mas Ali. Dulu satu teman gue dulu itu, kita mau daftar les bahasa Inggris nih ya. Kan ada tingkatannya nih ya, primary ya, baru elementary, baru intermediate gitu kan. Teman-teman gue semua intermediate, gue elementary dong. Percuma ya udah keluar negeri tapi masih elementary. Temennya anak SMA gitu. Gue bilang gini, iya juga ya. Gue awalnya ya juga kok gue elementary mereka intermediate ya. Berarti memang gue sadar, berarti memang gue perlu belajar. Makanya gue di elementary, di placement testnya itu gue elementary. Gue nggak merasa kayak down, enggak, malah gue tertawa dan gue bilang, oh bener, berarti memang gue belum sebagus mereka gitu loh. Dan itu yang pertama. Yang kedua, gue pikir gini, oh mungkin aja waktu tes itu mereka beruntung. Asal jawab pilihan ABCD mungkin mereka beruntung. Jangan-jangan mereka juga nggak paham. Ya nggak sih? Kayak untuk memotivasi diri gue gitu loh. Supaya gue nggak kayak terlalu down dengan omongan itu. Gue motivasi diri gue, mungkin mereka beruntung aja. Ya nggak sih? Kayak, intinya adalah gue harus berjuang lebih keras supaya gue bisa selevel dengan mereka di intermediate nanti. Gitu loh. Wah, gue semangat. Nah, itu yang gue pengen kasih tau kok teman-teman gitu. Ya semangat aja terus. Ada sisi lain, tapi cari hal-hal positif yang bisa mengencourage diri lu. Tapi bukan berarti lu itu selalu positif, enggak. Maksud gue, boleh kita ambil masukan, itu anggap jadi masukan. Kan bener kan, berarti, berarti dalam artian, berarti gue memang harus belajar lebih banyak supaya bisa masuk ke kelas yang intermediate kan. Ya udah, gue motivasi diri gue, benar, berarti gue harus belajar lagi. Untuk memotivasi diri gue ambil, berarti mungkin mereka beruntung. Gitu aja gitu loh. Hal-hal yang tahu tentang yang bisa membuat kita diri sendiri. Gitu. Itu apalagi ya pengalaman. Nah baru ceritanya lagi nih ya, satu geng gue dulu yang gue bilang Mapres, teman gue di Palembang itu, mereka itu teman dekat gue banget lah memang, sampai sekarang juga masih. Dan mereka ini kita pernah belajar, yuk kita belajar TOEFL yuk dari alumni Amerika gitu. Ayo. Setiap tes itu gue yang paling
paling bobrok. Jadi di antara 10 soal, mereka paling salahnya 3, gue benernya 3. Kalau nggak bener 3, bener 4. Gitu loh. Gue selalu bilang, kalau orang Palembang bilang, Buyan, lolo itu goblok gitu loh. Tapi ya sesama teman, ya biasa lah gitu. Kayak black banget sih lu, gitu kan. Iya ya, gue selalu bilang gitu, kayak nggak ngerasa, kok sombong banget sih kalian, nggak gitu kan. Iya ya, ini dari mana sih, kenapa bisa? Nah, jadi kayak gue itu jadi nanya gitu loh. Jadi ada curiosity gitu. Kenapa gue selalu salah di sini? Kenapa? Emang ini kenapa sih? Jadi pertanyaan gue itu kayak lebih ke situ. Terus kalian tipsnya gimana? Nah ini kayak gini nih. Jadi akhirnya belajar dari situ. Akhirnya makanya waktu gue lulus ke Kolombia itu teman-teman gue tuh nangis karena mereka bilang emang kelihatan ya. Walaupun Obin yang paling bobrok di tempat les kita dulu, maksudnya belajarnya itu cuma beberapa kali doang memang. Tapi gue selalu paling bobrok gitu loh. Tapi semangat lu itu, ketika lu nanyain kapan les lagi, ketika lu ini segala macam, kita lihat dari situ perjuangan lu tuh yang beda dari kita. Teman gue bilang kayak gitu ke gue. Mereka nangis telepon gue. Selamat ya katanya. Karena memang kelihatan perjuangan lu itu beda. Kita bisa, tapi mereka itu bisa, pintar. Tapi mungkin semangatnya nggak kayak gue gitu loh. Untuk kayak, gue mau sekolah, nggak kayak gitu, nggak kayak gue banget gitu. Sedangkan gue, kemampuan gue mungkin pas-pasan. Tapi usaha gue, kemauan gue ini kenceng gitu loh. Itu yang mereka bilang ke gue. Gue baru menyadarinya di situ juga. Benar juga ya. Karena memang gue yang kayak berjuang banget. Mereka tuh cum laude S1-nya. Seangkatan gue ya. Tapi memang kalau dulu di kampus gue 5 tahun masih bisa cum laude. Gitu loh. Nah, gue nggak, karena nilai gue nggak mungkin cum laude. Jadi gue harus beda dari mereka. 4 tahun gue harus lulus gitu loh. Nggak mau wisuda bareng sama mereka. Gue harus duluan. Gitu loh. Jadi mereka 4,5 tahun cum laude gitu ya. Karena mungkin mereka ingin perbaiki, ada yang diperbaiki supaya bisa cum laude. Gue nggak mau mereka, gue mau duan. Dari situ gue udah beda, gue mau beda gitu loh. Jadi teman-teman gue ini, gue nggak cum laude, mereka cum laude. Lebih dulu. Nah itu gue bilang, nah itu mungkin usaha gue, perjuangan gue ini yang membuat gue berbeda gitu. Nah gue senang gitu, dan gue bilang teman-teman semua itu butuh proses. Dan satu lagi nih, gue banyak ngomong nggak apa-apa ya masalah. Yang selalu gue ini ngobrol dia ketika bener, yang gue selalu ingat pesan dari orang tua gue kan selalu minta doa dari mereka. Jadi apapun yang gue lakuin, kompetisi apa yang gue ikuti, gue selalu minta doa. Jadi orang tua gue ini mungkin mereka nggak tahu kompetisi apa aja yang gue ikuti, tapi mereka tahu berapa kali gue gagal. Jadi contoh yang ke Amerika itu 3 kali gagal, keempat kalinya akhirnya 4 kali baru lulus ya, ingat dia, tapi nggak tahu dia itu program apa. Gue jelasin baru, yang ke Amerika, oh ya udah 4 kali. Mereka selalu doain, dan mereka pesan yang selalu gue ingat dari mereka hingga saat ini, jangan pernah sombong, ingat dirimu, gitu loh. Jangan menjadi kacang yang lupakan kulitnya. Itu yang selalu gue ingat. Jangan pernah sombong. Apa yang kamu miliki saat ini itu hanya sementara. Itu adalah titipan yang bisa kamu gunakan untuk bisa menjadi berkat untuk orang lain. Jadi gunakan itu semaksimal mungkin untuk serve others. Contohnya gitu. Jangan menjadi orang yang gila uang. Itu dari bokap gue. Dalam artian apa? Of course, everyone needs money. Ya kan? Kita juga pengen kaya, pengen banyak duit, nggak mau susah. Tapi jangan menjadi orang yang gila uang. Mencintai uang maksudnya. Jangan mencintai uang. Biar uang yang datang ke kita memang butuh uang. Tapi jangan menjadi orang yang cinta uang. Itu kata bokap gue. Karena once kita cinta uang, apapun akan kita lakukan untuk uang itu. Sehingga hal-hal lain, yang nggak tau lah ya, maksudnya berbagai macam cara, lu akan lakukan untuk mendapatkan uang itu. Gitu. Itu yang prinsip yang gue pegang. Sampai menjadikan uang lebih penting dibandingkan hal-hal lain. Iya. Jadi itu pesan yang selalu gue ingat. Jangan sombong, itu yang paling penting sih sebenarnya. Tetap rendah hati aja. Karena lu sekarang ini, lu itu dibentuk dari lu. Ingat aja lu itu dibentuk dari nol katanya. Jadi lu harus ingat itu. Gitu. Ajak orang lain untuk bisa seperti lu juga, bahkan lebih baik dari lu. Gitu. Itu yang selalu gue ingat. Makanya gue bilang, karena orang selalu bilang tetap rendah hati ya, jangan sombong. Gue bilang, thanks ya doanya, amin. Karena gue juga nggak mau kayak tenang aja, gue gak bakal sombong. Ya kan, itu semacam kayak meremehkan ya. Gue gak mau. Doain ya, supaya gue ini menjadi Obin yang dulu dan sampai sekarang. Jadi selalu seperti itu gitu loh. Nggak yang namanya jadi sombong, yang kayak ngerasa ngerendahin orang lain. Contoh nih ya,
Contoh gue dari Columbia University, ada orang yang dari kampus mana, enggak kayak gitu loh. Malah ini gue jadiin sebagai modal untuk gue untuk merangkul, mengembrace orang-orang kita ini sama. Gitu loh. Kembali lagi ke diri lu mau jadi apa, mau dari manapun, ya sama nggak sih kayak lu belajar apa di sana, apa yang lu pelajari di manapun ya sama. Kembali lagi ke lu implementasikan nggak sih? Lu belajar nggak sih dari situ? Gitu, apa yang lu values, apa yang lu dapat dari situ, itu sebenarnya yang paling penting kalau menurut gue. Ya kan, lu pelajari itu satu buku, lu nggak implementasikan, zero. Mending lu kayak beberapa poin yang menurut lu penting yang lu bisa bawa, implementasikan ke lingkungan lu, that's more important. Ya kan, itu kalau gue. Makanya sampai sekarang ini kayak gue juga masih haus akan pencarian itu. Jadi bukan berarti kan orang gimana nih kayak lu udah sampai sesukses ini. Oh, thank you ya. Mungkin sudah bisa dikatakan sukses, terima kasih. Tapi gue merasa gue masih butuh, masih haus. Yang namanya manusia nggak pernah puas, tapi bukan berarti menjadikan itu gue sombong. Tapi gue terus belajar gitu loh. Gue pengen lebih lagi. Gitu. Makanya gue bilang gue mau sekolah lagi. Bahkan gue mau yayasan ini nanti jadi lebih besar lagi. Supaya gue punya kontribusi yang lebih besar lagi. Semakin gue banyak pengalaman, semakin gue banyak ilmu, gue pengen berkontribusi lebih banyak lagi. Gitu loh. Dan harapan gue nih ya, aduh ini banyak banget. Kenapa gue MBA tadi rencana gue juga rencana nih ya atau entrepreneur segala macam supaya bisa gue koneksikan nih orang-orang yang ada di sini untuk nge-support yayasan gue juga. Ataupun kalau contohnya nanti MPA atau di School of Government itu public policy atau apapun, kan pasti banyak juga orang-orang yang kerja di government yang bisa dananya itu bisa digunakan untuk. Jadi gitu loh. Rencana gue itu selain menambah network, ya intinya gitu, untuk menambah network untuk ini. Jadi nggak hanya sekedar network untuk gue, tapi memang gue I have something to help. Iya kan, benar ya? Ada sesuatu yang pengen gue bantu di sini, yang pengen gue kembangkan dengan apa yang gue miliki ini. Gitu. Sama aja halnya sebenarnya kenapa dulu gue pengen S2. Gue ingin supaya expertise gue itu benar-benar lebih baik dan juga orang-orang paham benar dia masternya di situ, dipercaya orang untuk menghandle project yang lebih bagus, lebih baik dan bisa memberikan impact yang lebih besar. Ada kredibel gitu. Itu yang selalu gue sampaikan juga, kalau niat kita baik pasti ada jalan. Gitu loh. Niat kita baik pasti ada jalan. Makanya gue bilang niat gue benar nih sekolah lagi untuk mengoneksikan ke yayasan gue dan semoga tercapai. Gitu loh. Dan bahkan lu tahu nggak sih, untuk melegalkan si yayasan gue ini kemarin di tahun 2020 itu gue zero, nggak bayar apapun. Itu karena koneksi yang gue nggak kenal orangnya, belum pernah ketemu sama sekali sama si senior lawyer ini. Gue dikenalin sama temen gue yang dulu kuliah di New York. Dia bilang, gue punya senior nih, dia kan lawyer, gue punya kenalan nih, Obin mau gue kenalin nggak? Gue langsung teleponan sama dia, senior lawyer ini, dan dia langsung bawa bantu gue, like 100% dibantu. Dan ternyata lu tau nggak sih, anaknya dia itu pernah gue ketemu sama gue di New York. Kebayang nggak? Gue kaget banget, gila. Makanya terkoneksi dengan orang-orang baik lagi kan, gitu. Gue ditemukan sama itu. Ya sama halnya, gue selama ini dibantu sama, nggak usah sebut merek ya, untuk perpustakaan dulu yang gue di ND, untuk program gue, bahkan pengiriman buku gue sekarang, itu karena dari program I'm on my way kita kan. Loh maksud gue gitu loh, hal-hal yang kayak sebenarnya yang kita nggak pernah pikirkan ada jalannya, karena niatnya baik, gitu loh. Itu yang selalu gue tanamkan di diri gue. Ya mungkin yayasan mimpi besar belum ada apa-apanya sekarang, tapi niat gue memang baik, ingin menjalankan itu, membuat itu besar. Namanya kita lihat ke depannya, namanya juga mimpi besar, mimpi gue kan. Dan ya harapannya ke depannya banyak, gue yakin gitu loh Mas Ali. Mungkin prosesnya nggak cepat. Apa yang gue alamin, kan gue belajar dari apa yang gue alami selama hidup gue ini. Nggak ada yang cepat kan, nggak ada yang instan. Oke, ini ini ingat lagi dengan perjalanan instan ini. Lu tahu kan, dari dulu itu, dari kecil gue itu pengen sekolah di sekolah Bonafit. Dari gue SD itu ya. Gue udah minta ke orang tua gue mau sekolah di sini dong Pak, karena mereka fasilitasnya ada semua, orangnya ini segala macam. Tapi orang tua gue nggak punya duit. Yaudah nak di situ dulu aja. Tapi kamu harus juara. Oke. Namanya anak kecil. Oke. SMP gitu lagi. Lu di situ dulu aja deh. Tapi harus juara ya supaya nanti SMA bisa di kampus di SMA bagus, yang Bonafit yang mahal tadi lah.
nggak lagi, SMA gitu lagi. Nah di SMA itu gue pikir masih ada harapan untuk bisa masuk di kampus yang bonafit, ya. Ternyata orang tua gue bilang kalau lu nggak masuk PTN nggak bisa. Wah, pada waktu itu memang yang bonafit memang ada yang negeri ada yang swasta juga ya. Tapi pada waktu itu gue nggak ada pilihan lain, nggak ada pilihan lain selain ke PTN. Nah, dan ternyata Tuhan jawab gue masuk ke Columbia University, salah satu kampus yang bonafit lah ya. Kebayang nggak dari SD, SMP, SMA, kuliah, kerja baru gue dapet itu. Berapa puluh tahun gue nunggu itu. Dan gue nggak pernah gue rencanain kan, gitu. Nggak pernah gue bilang. Tapi gue selalu punya mimpi untuk sekolah di tempat yang bagus. Itu terus kan mimpi gue dari dulu, dari kecil loh, dari SD. Nah, yang Maha Kuasa mengabulkan itu setelah puluhan tahun gue bersabar menunggu dengan apa yang gue lakukan. Nah, gue percaya Tuhan kasih ini ke gue setelah gue melakukan banyak hal. Dari 2005, gue semester 5, yang gue bilang gue ngelakuin social project di Palembang, gue kerja di non-profit, itu benar-benar kan nggak uang kan, nggak ada uangnya gitu loh. Berapa tahun itu gua bekerja untuk orang, maksudnya untuk melakukan kegiatan sosial, encourage anak-anak buat ini, dengan kadang mengeluarkan kocek sendiri, dengan keterbatasan gua pada waktu itu nggak punya uang, tapi tetap gua jalankan. Yang Maha Kuasa bayar berlipat kali ganda, gitu loh. Lu kuliah di kota besar di New York City, terus lu dapat beasiswa full dari pemerintah Indonesia. Itu kurang apa lagi? Gitu loh. Ketika itu gue tersadar, again, gue sering banget merefleksikan itu di saat-saat gue sendiri dan kayak lagi lowong gitu loh. Gue sadar, gila, bener ya, gue bilang. Gue kan dari dulu pengen banget di sekolah yang bagus. Gue meneteskan air mata pada waktu itu sebelum gue berangkat ke Columbia, sebelum berangkat ke New York. Gue meneteskan air mata. Tuhan, ternyata apa yang gue lakuin selama ini karena niat gue memang baik gitu loh. Jadi nggak ada, gue ngelakuin project sosial itu bukan semata-mata gue pengen dapat beasiswa, gue pengen, enggak, bener-bener gue tuh dulu polos banget dan senang gitu. Gue lakuin itu, ngerjain ini, bener-bener kayak tujuannya baik. Dan pada akhirnya gue dapet di satu titik itu gue tersadar, yang gue lakuin selama ini ternyata ini hasilnya. Menurut gue ya, walaupun mungkin yang Maha Kuasa berpendapat lain, tapi pendapat gue, apa yang gue lakukan selama ini hasilnya, gitu loh. Jadi terbayar. Puluhan tahun. Nah gitu juga mungkin yayasan ini nantinya, walaupun memang sekarang ini belum banyak yang bisa kita berikan dan kita lakukan, harapan gue niat baik ini akan terus berjalan ya, sedikit demi sedikit akan lama-lama jadi bukit lah. Pepatah mengatakan demikian. Dan harapan gue gitu loh, makanya gue bilang yayasan ini menjadi baby gue, dan ya gue akan support dan akan gue bagi waktu dan lakuin sesuatu untuk membuat ini menjadi baby yang menjadi lebih besar, dan pastinya tujuannya adalah impactnya yang paling penting. Jadi nggak hanya sekedar ada program udah. Nah itu ya kan sulit ya, nggak mudah. Makanya gue bilang butuh proses yang lama, nggak mudah gitu. Jadi kalau gue boleh salah satu yang ingin gue mungkin rangkum sedikit, salah satu di antara berbagai macam hal adalah gue juga melihat ada perubahan bagaimana lu melihat sukses itu sendiri dari awalnya lebih ke tadi fisika, seluruh pertapa oil dan karena itu lebih ke cuan tadi, tapi ada bentuk sukses yang lu rasakan berbeda yang sekarang lu menjadi fokus lu ya. Man, thank you so much for sharing di sini. Gue semangat banget nih. Dan gue sangat senang sekali lo sharing, dan buat lo semua juga bukunya Obin, Impian Besar Orang Kecil. Gue beli lo ini, gue PO lo ini. Dan gue sangat senang, gue akan langsung jump in habis ini juga. Thank you so much sudah ngeluarin waktu di sini, dan mudah-mudahan gak bosan kita ketemu ngobrol-ngobrol lagi. Siap Mas Ali. Banyak hal yang pengen gue obrolin juga lah nanti ya. Dengan senang hati, open arms man, open heart insya Allah juga. Dan gue juga selalu bilang mudah-mudahan ini bukan cuma bermanfaat tapi dimanfaatkan. Benar. Gue insya Allah juga akan memanfaatkan karena gue merasa sangat banyak dapat manfaat, dan buat lo juga semua yang nonton atau menyimak obrolan ini juga mudah-mudahan lo manfaatkan juga pembelajaran dari apa yang di-share sama Bang Obin. Dan kalau lo mau tahu juga di deskripsi video ini, kalau lo lihat di YouTube ya, ada sosial media dan kontaknya Obin ada di deskripsi video ini. Kalau lo mau beli buku
pesannya di mana, ada di mana, lu cek ke deskripsi video ini ya. Kalau misalnya yang menyimak ini hanya lewat audio, bisa nggak Bin lo sampein apa mungkin Instagram lo mungkin boleh. Jadi teman-teman yang dengar dari audio boleh langsung reach out ke gua di @robinsonsinurat. Robinson Sinurat, namanya lo bisa lihatlah di judulnya kan, sesuai dengan nama panjang lo kan. Benar. Thank you so much man. Thank you Mas Ali. Thank you sekali lagi. It's an honor for me to have you here. Dan gue berterima kasih banyak atas apa yang lo sampaikan juga, pembelajaran lo, dan for you semua yang nyimak, kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum.